Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ombre Channel, teman-teman semua, sahabat Ombre. Kali ini kita masih ngobrol bareng Mbak Din. Lanjutan video yang sebelumnya, Mbak Din kan janji nih mau menceritakan tentang praktik perdukunan. Kalau yang kemarin yang membahayakan manusia, kali ini praktik perdukunannya yang membantu membuat usaha atau bisnis seseorang jadi lebih maju. Ini berarti ke kekayaan ya, ke Ya. harta. Kita kenal dengan istilah pesugihan. Ya, pesugihan ya maksudnya. Oke, Mbak Din. Silakan Mbak Din ceritakan tentang praktik perdukunan pesugihan. Ya, jadi praktek persugihan ini bisa terjadi karena adanya kerjasama antara oknum. Yang pasti adanya permintaan, pasti ada Ya, yang menyediakan gitu ya, karena ada manusia-manusia atau orang-orang yang berusaha punya dagang, biasanya dagang ya, iya. ya biasanya ya, Pokoknya usaha deh ya. usaha lah ya, usaha ingin shortcut atau apa namanya, Cara cepat cara ya. cepat ya, Singkat. cara singkat bagaimana biar bisa kaya dengan waktu yang singkat. Jadilah dia ke dukun tadi ya, untuk pesugihan. Ya. Ya, gimana nih Mbak Din? Sekali lagi tapi ini hanya oknum ya, nggak Hanya semua. oknum, nggak semua ya? Nggak Jadi semua jangan- orang yang pelaku bisnis itu bekerja sama dengan dukun atau apapun itu. Jadi yang jangan digeneralisir ya. ya, jadi tidak nggak bisa dipukul rata semuanya, Gitu. itu hanya oknum Banyak juga sekali. kok yang pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha banyak yang banyak jujur ya. banyak. Jadi dia lebih mementingkan kualitas Kualitas. daripada kuantitas, seperti itu. Banyak kok, banyak Pelayanan yang terbaik gitu ya. pelayanan yang Nah, ini gimana sih Mbak Din kok bisa ya apa ya, pesugihan tuh maksudnya jadi lebih laris kah atau dia Ya. bagaimana tuh? Jadi pelaku pesugihan ini dia menginginkan ketika usahanya ini yang baru dia mulai rintis ataupun yang sudah lama dia rintis tapi hanya stagnan di situ saja, jadi dia meminta ke si dukun ini untuk membantu dia agar cepat melesat bisnisnya ini ya, apapun itu ya, bisnisnya itu, nggak biar hanya dalam cepet rame dunia itu ya. perniagaan gitu ya. Banyak kok pengusaha-pengusaha juga yang memakai jasa perdukunan ini agar perusahaannya tetap eksis di dalam persaingan bisnis yang semakin sulit ya, Ketat persaingan. semakin ketat persaingannya gitu. Cuma memang kebanyakan yang kita temui itu adalah pelaku-pelaku usaha, Usaha paling banyak ya. ya pelaku-pelaku usaha perniagaan. Karena gue juga pernah ada pengalaman juga nih, ketika gue mampir di suatu tempat, gue makan, lagi enaknya makan, tiba-tiba ada yang ngiler di mangkok gue. Jadi pas di depan muka atau bagaimana? Iya, Atau pas lagi saat penyajian atau pas memang udah di meja Mbak Din? jadi pas udah di meja. Pas udah di Jadi kebetulan yang mesenin makanan itu temen gue ke toilet duluan gitu kan. Gue ke toilet, pesenin gue ini dong gitu kan. Itu sebelum Mbak Din masuk ke sana nggak ada apa? Biasa Nggak aja? ada hal yang mencurigakan sih. Nggak kelihatan apa? Secara di tampak depannya itu nggak ada hal yang mencurigakan ya. Jadi begitu gua dateng makanannya udah di meja, ya udah, karena gua lapar. Salahnya gua memang karena gua terlalu lapar waktu itu, lupa untuk membaca doa sebelum makan. Jadi Itu teman-temannya, ya. pesan moral yang pertama, sahabat Ombre semua, sebelum makan dimanapun itu, makan apapun itu, jangan lupa baca Bismillah Doa. minimal Bismillah. Minimal Bismillah. Tawakkaltu Allah. Ya, kalau bisa ya baca doa makan lebih lengkap, lebih Baca bagus ya, doa afdal ya. makan lebih bagus. Nah, terus pas Mbak Din mau makan ini gimana tuh? Terus mau makan, wah enak nih rasanya gitu Enak. kan, enak. Belum berpikiran yang aneh nih. Tiba-tiba kok kayak ada tes gitu, kayak ada bocoran dari atas. Itu nyata ya, kelihatan netes gitu. Kelihatan netes. Tapi apanya itu belum kelihatan, cuma hanya tetesan aja. Enggak, karena si sosoknya ini berdirinya di belakang gue. Oh, dia di belakang. Iya, berdirinya di belakang gue. Berarti tinggi ya. Tinggi. Itu sosoknya perempuan.
Mbak Kun ya, Mbak K, Oh, Tante K. itu bisa juga untuk Bisa, seperti itu ya? Bisa ya? bisa. Jadi sebenarnya sosok apapun itu bisa diajak kerjasama tergantung MOU-nya. Paham nggak maksud? Untuk apa sebenarnya sosok apapun itu Iya, bisa ya? iya. Oh gitu. Nah dia berdiri di belakang, tiba-tiba ada tetesan itu. Sebelumnya pas makan tuh masih enak aja ya? Masih enak aja makan, tiba-tiba tes. Wah, apa nih dalam hati gue pikir ada hujan atau apa terus bocor, tapi gue lihat keluar kok cerah cuacanya, nggak hujan. Pas wah, gue feeling gue udah langsung nih. Pas gue nengok ke belakang ternyata ada sosok itu. Gue ngeliat lagi ke samping temen gue juga pun sama, lagi diilerin juga jadi itu makanannya. posisi duduk sama temen tuh di sebelahan nih, bukan Ya. depan-depan ya? Sebelahan. Sebelahan. Nah di belakang dia pun ada satu sosok atau memang jadi masing-masing atau satu untuk berdua gitu? Satu untuk berdua sih Oh, sebenarnya. satu untuk berdua. Jadi ya, jadi ini sosok yang sama ya? iya. Yang- Nah, jadi dia ngiler itu ke piring kita masing-masing gitu. Gitu. Wah, udah nggak bener nih. Ya udah deh. Tapi waktu itu gue bikin eksperimen nih. Mas, tolong dong saya pesan satu lagi tapi dibungkus gitu. Makanan yang udah ini gue bilang ke teman gue, nggak usah lanjutin yuk. Loh kenapa, kan enak, kata temen gue. Perut gue nggak enak nih, gue bilang gitu. Perut gue nggak enak, yuk balik aja. Udah, tapi gue mau coba nih. Di belakang badan teman itu yang apa ya, mengileri gitu ya? mengairi makanan kami. Padahal itu udah berkuah makanannya. Makanan udah enggak. berkuah. Makanan udah berkuah. Jangan-jangan kuahnya itu dari Bisa jadi. makan itu ya, ngeri juga ya. Gitu. Jadi Mbak Din rasanya udah merasakan, menyadari adanya sosok itu, jadi udah nggak nafsu makan lagi. minta Udah nggak nafsu makan. minta berhenti aja. Udah berhenti aja deh. Gue minta balik sama temen gue. Tapi gue bilang lagi ke Mas, tolong dong saya pesan yang sama tapi dibungkus. Gue bilang gitu kan. Nah, jadi teman-teman pasti udah tahu lah Sobat Omre ya, rumornya kalau misalnya suatu tempat makan itu ada apa ya, praktek penglarisnya itu, pesugihannya itu, penglaris mungkin ya, Faktor pendukung lah. itu pendukungnya. Bahasanya mungkin lebih tepatnya ke penglaris, karena kalau pesugihan mungkin nggak ada usaha pun bisa kaya ya, tapi ini penglaris untuk menglariskan makanan apa usahanya itu. Jadi ada rumornya itu kalau makan di tempat itu enak, tapi dibungkus malah nggak enak ya. Seperti itu. Jadi Mbak Din eksperimen nih. Eksperimen minta dibungkus. Terus gimana nih? Dibungkus nih. Temen gue bingung kan. Loh, lu kenapa makanan yang ada nggak lu habisin, lu tinggal, tapi lu malah minta bungkus lo. Bingung kan? Gue bingung, ada apa lo ada apa sih gitu kan. Terus begitu kita sampai di kosan, waktu itu sampai di rumah, gue buka nih makanan yang tadi kita bungkus. Ayo deh kita makan sama-sama ya. Gue ajakin nih temen gue ini makan bareng. Makan di mana nih? Di rumah. Di rumah? Di rumah. Di rumah Mbak Din? Di kosan waktu itu. Oh, gue sama dia ngekos bareng. Oh, ngekos bareng, oke. Kita makan. Temen gue bingung kan. Loh, kok nggak seenak yang tadi kita makan di tempat ya? Baru nyadar dia rasanya beda. Iya, rasanya kok ini anyep. Kayak kurang garam, pokoknya kayak kurang bumbu gitu lah rasanya. Padahal itu pas baru datang langsung makan ya. Jadi posisi harusnya masih hangat lah ya. Masih hangat lah. Masih hangat ya. Iya. Kok aneh kata dia gitu. Tadi gue makan di sana enak loh, malah gue sempet kesel sama lu karena makanan enak. Kok lu malah gue lagi enak makan malah diajak pulang gitu. Akhirnya gue cerita sama dia. Tadi makanan lu diilerin. Akhirnya yang tadi enak-enak. Seketika itu dia langsung muntah dong. Temen gue. Ngebayangin ya dong. Lu ngebayangin ya. Terus gue tanya lagi sama dia, gimana lu masih mau kalau mampir makan di situ? Ogah. Dan sampai hari ini itu tempatnya masih ada, kalau gue lewat di situ masih ada. Masih rame. Masih rame. Tapi kalau dari tampak depan Mbak Din ngeliat itu nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Jadi memang untuk praktek ini ada beberapa metode sih. Oh, ada beberapa metode. Okay. Ada yang jadi di tempat masaknya langsung. Di tempat masak langsung itu seperti apa? Mbak Din tahu? Kalau tempat masaknya itu seperti apa? Macam-macam lagi. Ada yang sifatnya diilerin juga itu, kayak tapi langsung di kuali besarnya itu ya. Itu langsung diilerin juga di situ. Ada yang kayak semacam bungkusan dicemplungin ke situ. Ada yang diper pembelinya kayak gue tadi kan langsung. Jadi masing-masing itu gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau dari luar sebenarnya nggak ada kejanggalan ya?
dari luar sih nggak ada kejanggalan. Tapi untuk praktek seperti ini itu ibarat kata kita seperti minum obat dokter. Maksudnya gimana tuh? Ada masa expirednya. Oh, jadi nggak gimana? Nggak selamanya enak atau bagaimana? Si oknum pelaku bisnis yang bekerja sama dengan dukun untuk membantu usahanya supaya laris itu, dia harus sudah ada seperti Kesepakatan kontraknya gitu ya, kontrak tidak tertulis lah. Jadi mau pakai jasanya selama berapa lama nih? Oh gitu. Ketika masanya sudah habis, nah dia kalau mau dilanjutkan dia wajib untuk memperpanjang dan membayar mahar lagi. Ini ke si dukun ya? Ya, ke si dukun. Nah kalau misalnya dia sudah tidak memperpanjang, ya udah selesai. Selesai, jadi nggak akan selesai ya. Nggak akan balik lagi tuh. Nggak akan itu balik. Ibarat kata kayak Mansur ya, manusia suruhan. Manusia sekolah ini makhluk halus. Iya, sesuai pesanannya aja, gitu. maunya kayak gimana gitu. Seperti itu, jadi ngeri juga ya kalau misalnya kita makan di situ. Ya. Intinya sih apapun yang mau kita lakukan itu dimulai dengan berdoa dulu. Berdoa dulu, paling Bismillah dulu. Itu yang paling setidaknya di situ meskipun kita makan di tempat yang ada penglarisnya seperti itu, paling tidak Allah tetap menjaga kita, meminimalisir pengaruh-pengaruh efek-efek yang tidak baik tadi, ya. Oke, itu aja. Itu sih. Oke, sobat Ombre semua, video kali ini kita cukupkan. Itu dia praktik perdukunan penglaris, lebih spesifiknya ke usaha-usaha makanan, usaha kuliner gitu. Jadi teman-teman jangan lupa baca doa dulu ya sebelum makan, sebelum aktivitas apapun itu. Sebelum aktivitas apapun kita harus membaca doa, dan setelah melakukan aktivitas apapun kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu alhamdulillah kita udah menuliskan video kita kali ini. Jangan lupa tonton terus Ombre Channel, diklik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.